Sudah? Belum? Sudah dimulai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Teman-teman sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan dari kitab Salasatul Usul wa Adillatuha, dan kita berada di fasal yang ketiga insyaallah dari buah karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, kitab Salasatul Usul wa Adillatuha. Qala al-Imam rahimahullahu ta'ala, al-aslu tsalits, pokok yang ketiga yang seorang muslim dan muslimah wajib mengetahuinya adalah ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad, Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita membahas tentang mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, tentang tingkatan Islam, iman, ihsan. Mengenal agama Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala sudah kita terangkan semuanya. Ya. Dan bagian pertama ya. Sekarang bagian yang ketiga yang terakhir. Wa huwa Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Siapakah Muhammad? Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibn Abdullah, ayahnya Abdullah. Ayah Abdullah adalah Abdul Muttalib. Ayah Abdul Muttalib adalah Hashim. Wa Hashimun min Quraisy. Hashim dari Quraisy. Ya. Wa Quraisy minal Arab. Dan Quraisy dari bangsa Arab. Wal Arab min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. Dan Arab merupakan anak turunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Atas beliau Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seutama-utama salawat dan salam, doa dan salam. Teman-teman sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam bukan orang Arab, ya. Beliau orang Babilonia, orang Irak. Ya, orang Babilonia. Beliau singgah, dan di negeri beliau menghadapi ya beragam di zaman beliau atau di masa beliau ada dua yang terkenal, yaitu penyembahan kepada bintang-bintang dan penyembahan kepada patung-patung berhala, ya. Adapun bintang, ya, di saat kisahnya terkenal dalam Al-Quran apa? Bahwa Nabi Ibrahim memandang ke langit. Nah, di sini sebagian orang mengkisahkan bahwa ini pencarian Ibrahim tentang Tuhannya. Ini semua salah, teman-teman, ya. Bukan, ya. Bukan. Nabi Ibrahim bukan sedang mencari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab karena para nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk beribadah kepada Allah. Seperti Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi Muhammad cari Tuhan? Enggak. Nabi Muhammad bertahanus beribadah, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nabi Ibrahim bukan mencari Tuhan. Allah abadikan, ya, kisah beliau dalam Al-Quran surah Al-An'am, ya, surah Al-An'am, ya, di ayat ke-75, ya. Ini fase kedua. Fase pertama nanti kita akan ceritakan setelah insyaallah. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami perlihatkan kepada Ibrahim alaihissalam kebenaran dalam urusan ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami perlihatkan juga kepada Ibrahim apa? Segala sesuatu yang mencakup keajaiban langit dan bumi. Min mulkin azim, dari kerajaan Allah yang begitu agung, wa qudratin bahiratin, dan kemahakuasaan Allah yang begitu luar biasa. Liyakuna minar rasikhina fil iman. Tujuannya apa? Agar iman itu menancap, karena iman itu butuh pembuktian. Seseorang akan menambah imannya tak kala dia mendapatkan sesuatu yang dia yakini ini benar ini.
Oleh karena itu para nabi diberikan apa oleh Allah? Perangkat mukjizat. Agar apa? Para pengikutnya yakin bahwa ini betul-betul utusan Allah. Kalau memang bukan utusan Allah, pasti akan dikalahkan sama kaumnya. Al-Quran ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kita berdosa, kita banyak dosa, banyak maksiat teman-teman. Sehingga apa? Kita nggak bisa ngambil faedah dari Al-Quran. Ya, antum tahu, Allah sebutkan orang yang paling banyak mengambil faedah dari Al-Quran yang bertakwa. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, nasallallahu al-maghfirah wal afiyah wal afwa. Ya. Kita banyak dosa maksiat, banyak lalai. Ya. Sehingga kita sedikit mengambil faedah dari Al-Quran. Antum tahu Al-Quran itu mutiara semuanya. Semua isi Al-Quran itu cahaya, nur, dan obat dari penyakit-penyakit hati kita. Dan kita banyak dosa, banyak lalai, banyak maksiat. Semoga Allah ampuni kita semua. Allahumma amin. Ya. Sehingga kita kotor. Ya. Sehingga Allah beritahukan apa? Orang-orang yang hanya bisa mengambil faidah dari Al-Quran sebanyak-banyak, muttaqin, orang bertakwa saja. Sampai takwa orang yang terus mulazam. Orang senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia melihat cahaya. Ayat demi ayat semuanya cahaya. Ya, nur. Ya. Cahaya semuanya. Ya. Ya. Agar semakin yakin. Nanti ada kisah Ibrahim alaihissalam. Meminta sama antum tahu Ibrahim siapa? Kasih Allah. Maksudnya apa? Orang yang dekat sama Allah. Tapi tetap meminta tambahan apa? Iman, tambahan petunjuk. Bisa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah. Kita belum lewati ya, belum sempat, nanti insyaallah kita kaji insyaallah. Dalam tafsir Al-Quran. Ayat per ayat. Ya. Wa idz qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada Rabb-nya, kaifa tuhil mauta? Ya Allah, bagaimana engkau hidupkan sesuatu yang telah mati? Apa kata Allah? Awalam tu'min? Apa engkau enggak beriman, hai Ibrahim? Qala bala. Aku beriman ya Allah. Walakin yatma'inna qalbi. Akan tapi aku ingin semakin menancap imanku di hatiku. Antum tahu Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah. Maka disebutkan dalam tafsir Rasulullah SAW apa? Kita orang yang paling layak untuk menanyakan kita orang beriman apa enggak. Maksudnya iman yang bagus apa enggak. Bagusnya kualitas iman kita. Kalau Ibrahim aja begitu teman-teman. Ibrahim loh. Yang ibadahnya, yang takwanya, yang anaknya beliau sembelih. Untuk apa? Taqarrub ilallah. Ini ibadah kurban dari siapa? Dari Ibrahim alaihissalam. Sejarahnya bahkan terdahulu sejak Qabil dan Habil. Ya, awalan tu'min yang sebelumnya oleh kisahkan Nabi siapa? Uzair, yang dia tidur di runtuhan Palestina. Dia mengatakan bagaimana Allah hidupkan penduduk ini yang telah dihancurkan oleh Bukhtansir. Pernah kita ceritakan kisahnya. Raja bengis yang ada di dunia, Bukhtansir sama Namrud, dua raja kafir di dunia. Adapun di Islam, Dzulqarnain sama Sulaiman alaihissalam yang nguasai dunia. Ya. Ya. Apa kata? Yatma'inna qalbi. Agar hatiku semakin tumaknina ya Allah, semakin tenang. Perhatikan, iman itu korelasinya dengan apa? Tumaknina. Kita gelisah, kita nggak tahu. Itu tadi kita berdosa, teman-teman. Ada masalah kita itu tangan. Tapi orang beriman itu tenang. Ya. Sakinah. Kenapa bawaan iman itu akan tenang, sakinah. Tapi kalau bawaan dosa itu duduk nggak tenang, baring nggak tenang. Jadi kan ada masalah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Agar apa? Liyakuna minar rasikhin. Agar dia rasikh, kuat dalam iman. Semakin menancap iman itu di hatinya. Nanti kita akan kisahkan insyaallah. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Falamma azlam ala Ibrahim alaihissalam al-lail wa ghattahu. Tatkala malam meliputi, gelap pun menyelimuti. Nazara qaumahu. Ibrahim, perhatikan tafsirnya,
Munazarah, mengajak dialog kaumnya, bukan cari Tuhan. Ya. Liyutsabbita lahum anna dinahum batil. Tujuannya apa? Agar kaumnya meyakini yang diyakini oleh kaum tersebut batil semuanya. Datang malam, kaum ini penyembah apa? Perbintangan ya. Sampai sekarang ada orang menyembah, ada menyembah matahari, orang-orang Jepang. Qala hadza rabbi. Ah, itu lihat, perhatikan. Tujuannya apa? Untuk munazarah. Apa munazarah? Untuk mengajak dialog kaumnya dan menjatuhkan argumennya. Ini Tuhanku ini. Ya. Ini Tuhanku. Maksudnya apa? Bintang, bintang, bintang. Ada nggak orang nyembah bintang sekarang? Sampai sekarang? Banyak nggak? Banyak, buktinya apa? Kamu bintangnya apa? Itu kan orang nyembah bintang. Kenapa? Sebab karena dalam bintang tersebut ada apa? Ada apa di situ? Direkam apa? Ada pernyataan apa? Nasib, baik, buruk. Berarti kan menyembah itu. Dia meyakini bintang itu yang memberikan dia kebaikan, keburukan. Ya. Gimana? Nggak sengaja baca. Kalau baca sebagai baca dan kita menjelaskan kebatilannya nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau membaca nggak ada manfaatnya, kita nggak usah baca. Ya, karena itulah ya, kita zaman yang paling berat teman-teman. Demi Allah berat. Berat. Kenapa? Sebab karena Nabi bersabda, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya iman seseorang, Islam seseorang, dia akan tinggalkan sesuatu yang bermanfaat. Kita boleh membaca sesuatu itu dalam rangka untuk membantah mereka. Misalnya para ulama membaca kitab-kitab sesat karangan Syiah, untuk apa? Untuk membantah mereka. Di kitab mereka engkau mengatakan ini. Karena kalau kita nggak baca langsung, kita mengada-ngada, kita dikatakan pembohong nanti. Oleh karena itu para ulama baca kitab-kitab sesatnya para orang-orang sesat. Di kitab kalian di halaman sekian, bukan kalian mengatakan begini dan begitu. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan argumen bahwa engkau yakini sesuatu yang salah, yang tidak diyakini orang-orang Islam. Ya. Berat kan teman-teman? Berat. Itu diantara apa? Kualitas Islam seseorang. Berat teman-teman, demi Allah di zaman kita seperti ini. Kita paling habis dengan dunia maya. Ya. Tetapi kalau untuk keluarga, anak istri nggak apa-apa. Antum dengan istri, dengan anak, dengan keluarga bermain itu nggak jadi masalah. Kata Nabi apa? 3 hal yang permainannya itu tidak berdosa. Selainnya berdosa. Dengan istri, dengan keluarga. Ya. Antum bicara sama istri dari pagi sampai pagi lagi, nggak berdosa. Selama sholat, tetap sholat. Berdosa. Ya. Kemudian apa? Memanah. Ya, maksudnya apa? Untuk dalam rangka fisabilillah. Kalau sekarang orang dengan sniper, dengan rudal, dengan macam-macam sekarang. Tujuannya apa? Untuk nanti pas jitu tembakan tersebut, jitu menembak musuh. Ya. Sama apa? Berkuda. Untuk apa? Fisabilillah semuanya. Fisabilillah, bukan untuk apa? Semata-mata hobi gitu ya, pacu kuda, bukan. Fisabilillah, besok pasti panggil, siap di atas tunggangan kuda. Di saat itu. Kalau sekarang apa? Dengan berbagai macam alat. Ya. Tugasnya para tentara nasional. Ya. Selainnya kata Nabi apa? Dosa udah. Dosa. Apa? Melalaikan. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali kita misalnya selain dari itu kita olahraga untuk apa? Untuk bisa ibadah, enggak apa-apa. Ya. Kita olahraga untuk ibadah. Biar aku sehat ya Allah. Ya. Untuk sehat, untuk membela kaum muslimin, enggak apa-apa. Antum cari nafkah untuk anak istri tidak termasuk. Yang kosong dari zikrullah, nah itu yang jelek. Wala dzikrullahi akbar. Tidak ada yang paling besar dari zikir sama Allah. Ingat. Maksudnya apa? Ingat Allah bukan hanya berzikir. Antum salat, antum ruku, antum sujud, antum jadi orang baik, orang jujur, antum beramal amal taat, itu semua termasuk adzikr. Termasuk apa? Zikir dalam rangka apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat seorang hamba yang paling dekat, paling banyak ingat Allah saat kapan? Salat. Wa aqimus sholata li dzikri. Tegakkan salat untuk ingat aku. Karena tak kita sholat, kita dialog sama Allah. Pas kita doa, ya Allah, masalah ada ya Allah, 1, 2, 3, aku nggak sanggup ya Allah. Ya, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Ya, makanya kita diingatkan sama Allah, terus ingat Allah. Wazkurullaha dzikran katsira. Banyak ingat Allah.
Kenapa? Bisa kita lalai, kita akan langsung diserang sama syaitan. Kapan lalai? Langsung diserang sama syaitan. Kapan lalai? Idza nasiya idza zakarullah khanas. Tatkala seorang hamba ingat Allah, syaitan khanas, sembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Khanas, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khanas. Al-khanas asy-syaitan. Idza zakarullah khanas. Tatkala seorang hamba ingat Allah, dia sembunyi. Tatkala dia lalai ghafala wa nasiya, kemudian syaitan itu bercokol di hatinya. Waswasa yuwaswisu waswasatan. Kemudian dia mulai, kamu gini, kamu sini, kamu gini, coba kamu ini, coba kamu. Ternyata itu semuanya jebakan-jebakan dia. Padahal kan syaitan nggak langsung berzina, suruh zina deh, enggak. Ya, tapi coba kamu kenal dia siapa, namanya siapa, datang lama-lama berzina. Ya, atau dengan sekarang media, awalnya perempuan masih berjilbab, tapi menampakkan auratnya, lekuk tubuhnya. Coba kamu lihat lagi lebih dalam, lama-lama apa? Seperti itu. Allah katakan, "Wala tattabi khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Jangan langkah ke syaitan, karena langkah syaitan betul, syaitan itu musuh yang nyata. Dan itu terasa, bisikan-bisikan itu terasa di hati kita, kejahatan. Makanya saya kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La haula wala quwwata illa billah. Karena enggak ada yang mampu menolak tipu daya syaitan kecuali siapa? Allah Rabbul Alamin. Makanya antum baca dalam Al-Qur'an, tidak ada satupun musuh yang kita diperintah untuk berlindung kepada Allah kecuali musuh syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau diserang, diganggu oleh syaitan dengan gangguan yang nyata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata utama apa? Karena enggak ada yang mampu menghindarkan kita dari tipu daya syaitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum musuh manusia, apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan manusia dengan yang baik. Tapi dengan syaitan enggak ada idfa' billati hiya ahsan, enggak ada. Kenapa? Syaitan enggak terima sogokan. Syaitan enggak terima antum untuk negosiasi, enggak. Tapi kalau manusia, antum jahat itu tangan antum, kirim. Nanti ke rumah dia beras sekarung, telur sepapan, gula, daging sekilo setiap hari. Lulu nggak hati dia? Udah mulai besok kamu udah aman dah. Itu kan nggak diganggu, benar nggak itu? Lihat, kan Allah beritakan apa? Kalau untuk manusia masih bisa dinegosiasi. Bisa tapi kalau iblis nggak ada negosiasi lagi. Kenapa? Dia udah pasang permusuhan. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan kebesaranmu ya Allah akan semua aku sesatkan anak Adam dan turunannya. Kecuali hamba-Mu ikhlas. Berat demi Allah, teman-teman, berat. Bukan gampang masalah agama ini. Kita istiqomah itu berat, teman-teman. Kita bisa zikir aja berat. Ya. Kita bisa ingat Allah itu berat. Ya. Berat, teman-teman, bukannya enak, berat. Ya. Terasa ibadah itu, terasa perjuangannya. Ya, terasa perjuangannya. Hidup zaman yang subhanallah, ya, Allahu Akbar. Falamma fala qala la uhibbul afilin. Ini Tuhanku bintang ini. Tak kala bintang tenggelam. Kapan tenggelamnya bintang? Datangnya waktu fajar, terbit matahari. Aku nggak suka dengan yang terbenam. Karena Tuhan pasti eksis nggak? Masa Tuhan Senin Kamis baru timbul? Masa Tuhan cuma malam aja timbulnya, siangnya nggak timbul? Bukan Tuhan berarti. Namanya Tuhan eksis, terus ada. Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Nggak akan dikalahkan dengan masa. Ya. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Awalnya dari bintang kecil-kecil. Besoknya apa? Bulan. Ini dia nih. Ini Tuhanku, kata Ibrahim. Maksudnya apa? Untuk munazarah, untuk diskusinya, mematahkan argumen kaumnya. Yang menyembah apa? Perbintangan. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Tak kala tenggelam lagi bulan, Ibrahim berkata, ya Allah, sekiranya Tuhanku tidak berikan hidayah kepadaku, pastilah niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Itu membantah kaumnya. Engkau tuh berada dalam kesesatan. Engkau menyembah bintang, bintang tenggelam. Engkau menyembah bulan, bulan pun tenggelam. Bulan juga sirna.
di waktu siang. Ini paling besar dari semua tata surya, yang paling besar apa? Matahari. Yang terdekat dengan kita. Adapun planet-planet yang jauh, Allah alam. Tapi kita lihat saksikan matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Tatkala melihat matahari terbit, nah ini Tuhanku. Ini paling besar dibanding semua bintang-bintang yang dilihat, bulan yang dilihat, ini paling besar. Falamma afalat, tatkala terbenam matahari, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Perhatikan tuh. Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian syiriatkan dengan Allah, yang kalian sekutukan dengan Allah. Apa kata beliau? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifa. Aku hanya mau menghadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Dalam kondisi aku orang yang condong kepada tauhid, jauh dari syirik. Wa ma ana minal musyrikin. Dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Subhanallah. Ya. Itu kisah apa? Tentang apa itu? Tentang perbintangan. Ya, Ibrahim bersama kaumnya menyembah bintang. Ya. Sekarang Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan kaum yang menyembah berhala. Ya. Tadi di langit. Ya. Sekarang yang di bumi. Sedikatnya dia penduduk bumi itu berhala-berhala. Ya. Itu apa? Di saat kaumnya ini sedang mengadakan pesta di luar. Ya. Pesta di luar. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim katakan, aku sakit. Ya. Aku nggak bisa ikut-ikutan, aku sakit, bersiasat. Semua kaumnya keluar, namanya hari besar, pesta, hari perayaan. Ini sakim, ya. Ini sakim, aku sakit. Dalam surah apa? Ya, dalam surah As-Saffat, ya. Dalam surah As-Saffat ayat 89, ya. Ya. Setelah beliau apa? Nasihatin ayahnya, ya. Nasihatin ayahnya, ya. Ini kisah-kisah dari Nuh, para nabi ya. Nuh terus ke Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa? Isja'a rabbahu biqalbin salim idz qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Berarti bisa diperkirakan ini penyembahan berhala ini ya berada di mana? Di Irak. Ya. Adapun perbintangan bisa dikuatkan di daerah Suriah, di Syam, negeri Syam. Karena beliau singgah dari Irak ke Syam. Dari Syam di sini maksudnya Damaskus, Suriah kata para ulama. Dari Suriah itu beliau turun ke bawah ke Filistin. Disitulah beliau bangun Baitul Maqdis. Kemudian Allah perintahkan bangun apa? Ka'bah yang mulia. Ka'bah yang mulia, ya. Ka'bah untuk membangun kata para ulama sudah ada mungkin dasar-dasar tapi dibangun kembali, ya. Tapi tempat sudah tahu di situ tempatnya dibangun. Sudah ada pemberitahuan bahwa di situ adalah rumah Allah, kemudian beliau bangun kembali Baitul Maqdis dan Filistin dan Ka'bah yang mulia, ya. Beliau nasihati ayahnya. Siapa ayah Ibrahim? Azar. Dalam surah Maryam Allah katakan apa? Wa idz qala Ibrahimu li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu ayyamassaka 'adzabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliyya. Nabi Ibrahim berkata, "Hai ayahandaku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dengar, tidak melihat?" Ini apa, teman-teman? Dari akal, supaya ayahnya berpikir, engkau kan yang buat patung, engkau yang buat Tuhan, engkau sendiri sembah. Padahal dia tidak melihat, tidak mendengar. Nah, ini Allah kisahkan di sini kisahnya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam apa katakan? Aragibun anta, dikatakan oleh ayahnya. Aragibun anta an alihati Ibrahim. Bencika engkau dengan Tuhan-Tuhanku, ayah Ibrahim.
Fa illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau enggak diam dari ceramahmu, aku lemparin kau dengan batu, direjam. Pergi kau. Wahjurni maliya. Hijrahkan aku. Di antara hijrah apa? Isolasikan aku. Nggak usah jaga aku. Pergi kau. Nabi Ibrahim apa? Doakan sekolah salamun alaik. Sa'astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiya. Akan aku mintakan ampun buat engkau wahai ayahku. Itu lihat seorang nabi yang soleh. Tapi setelah mati azab dalam kondisi syirik, dan Nabi Ibrahim tahu, berhenti tidak mintakan ampun. Sebelum terus mintakan ampun. Apa kata Nabi Ibrahim AS? Ijja'a rabbahu biqalbin salim idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa yang saya akan sembah? Aifkan alihatan dunallahi turidun? Apakah mengada-ngada Tuhan yang kau ada-adakan selain Allah yang kau inginkan? Fama dhannukum bi rabbil alamin? Bagaimana sangkaan kalian tentang Rabb semesta alam? Bagaimana ya sangkaan kalian tentang Rabb semesta alam? Fama dhannukum bi rabbil alamin annahu fa'ilun bikum idzan idza asyraktum bihi. Bagaimana sangka kalian tentang Rabbul alamin? Bahwa dia akan berbuat kepada kalian tatkala kalian berbuat syirik kepada Allah, wa abattum ma'ahu ghairahu, dan kalian beribadat bersama Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, hakikat syirik tuh ibadah sama Allah juga dan selain Allah. Orang tuh sholat, orang tuh ke kuburan juga. Orang tuh sholat, orang tuh pakai jimat juga. Orang tuh sholat, dia juga minta sama jin. Orang tuh sholat, dia juga minta sama dukun. Itu hakikat syirik teman-teman. Ya, jadi syirik tuh nggak murni, yang murni nggak kenal Allah, enggak. Orang musyrikin maka satu kenal Allah. Pada saya ceritakan kisah Abdul Muthalib, kalau datang Abraham menghancurkan Ka'bah, itu nggak bisa, kita nggak punya kekuatan, tapi berikan itu apa? Sapi-sapiku, unta-untaku milik aku, untuk punya aku. Itu Ka'bah, kata Abraham. Ka'bah ada, kata Abdul Muthalib, ada Tuhannya. Siapa Allah? Kenal Allah. Bukan mereka nggak kenal Allah, hanya mereka campur adukan. Nabi Muhammad SAW diangkat ke sisi Ka'bah. Ya Allah. Abdul Muthalib ngomong, ya Allah. Namanya Muhammad, berkah anak ini. Muhammad dikata Hamada Muhammadu Muhammadan. Orang yang terus dipuji dari Muhammad. Muhammad ini Pak, orang yang terus dipuji dari bentuk kata kerja Hamada Yuhammidu Muhammadan. Orang yang terus dipuji sama Allah. Terbukti tidak? Terbukti, dipuji terus sepanjang hayat. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Justru orang yang memusuhi Nabi dan terputus. Nabi Muhammad dipuji dalam sholat enggak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala semua ribuan jutaan manusia. Ya. Fanadhara nadhratan fi nujum. Ya. Dia pun melihat ke langit, Ibrahim alaihissalam. Ya. Fanadhara nadhratan fi nujum. Ai mutafakkiran. Jadi kalau ada orang yang matanya gini, itu atau tangannya gini, itu sedang berpikir orang tuh. Nabi Muhammad SAW kadang begini, pakai kayu, ranting kayu gini. Ya. Ini bukan orang, ini orang cerdas. Kadang ada orang main pulpen gini-gini dia. Itu sedang mikir. Nabi Ibrahim AS melihat ke langit. Mutafakkiran. Apa yang aku kerjakan buat kaumku ini ya, gitu maksudnya. Fima ya'tadiru bihi anil khuruji ma'ahum ila yadihim. Alasan apa yang paling bagus aku berikan kepada mereka agar aku tidak keluar bersama mereka di hari raya mereka. Itu tafsirnya. Faqala ini saqim. Faqala lahum, Ibrahim berkata kepada kaumnya, ini maril. Aku sakit. Orang sakit ya ada uzur kan? Sakit nggak bisa keluar ikut hari raya. Ini dalam perayaan hari raya mereka. Rata-rata orang keluar semua kan? Merayakan. Wahada ta'ridun minhu fatarakuhu wara'a zuhurihim. Yaudah Ibrahim sakit tinggalin aja. Belum ketahuan Ibrahim ini. Belum kelihatan. Nanti setelahnya baru. Faraga ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Lihat surat, teman-teman buka aplikasinya. Surat As-Saffat ayat 91. Fa mala musri'an ila asnami qaumihim. Tatkala keluar semua, As-Saffat 91. As-Saffat 91. Halaman Al-Quran 449. Bergegas Nabi Ibrahim langsung apa? Menuju kepada berhala-berhala. Kaumnya kan gak ada kosong kampungnya. Orang pada keluar semua lagi perayaan hari raya.
Faqala mustahzi'an biha, dalam rangka menghina berhala bara tersebut, ala ta'kulun, kamu mau makan? Ya. Ala ta'kuluna hadza ta'am alladhi yuqaddimu lakum sanadatukum, pelayan-pelayan kalian sudah ngasih sesajen. Kok kita sekarang sesajen. Kenapa kalian yang makan? Udah banyak makanan tuh, buah-buahan. Lihat orang-orang menyembah Allah. Orang Buddha, Hindu, lihat ada buah apel, buah pir di kuburan mereka segala macam, ya Allah. Sebagian orang kaum muslim ikut-ikutan sesajen buat jin-jin, keluarga mereka yang kalangan jin. Makan aja kalau antum mau makan aja. Ya, selama bukan sembelihan. Ya, selama bukan sembelihan. Ya. Selama bukan sembelihan. Kalau sembelihan dia jadi pasti bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Malakum la tantiqun. Kenapa kalian enggak ngomong? Ya. Kenapa kalian tidak berbicara? Ya. Faraga alaihim darban bil yamin. Maka Ibrahim alaihissalam ya langsung memukul dengan tangan kanan dengan keras. Ya. Dipukullah dengan ala alihatihim yadribuha wa yukassiruha biyadihil yumna. Kenapa tangan kanan? Tangan kanan paling kuat dibanding tangan kiri. Patahkan semuanya. Agar apa? Agar kaumnya nanti sadar, Tuhanmu ini aku kalahin loh. Nggak lawan Tuhanmu ini. Fa'aqbalu ilaihi fayazifun. Fa'aqbalu ilaihi ya'duna musli'ina ghadibin. Balik kaumnya ada berita Tuhannya dibantai. Tuhannya apa? Ada yang gebukin Tuhannya. Tuhannya digebukin, Tuhannya dihancurkan. Langsung dalam kondisi cepat dan marah balik. Qala ta'buduna ma tanhitun. Nah, ini namanya teman-teman hujah akliyah. Dan Nabi Ibrahim diberikan hujah oleh Allah kuat sekali. Tadi kisah penyembahan kepada kaum yang menyembah. Nanti setelah ini ya, kita dahulukan ini tadi. Dan itu yang kedua ya. Ini kaum yang di negeri beliau di Babilonia, di Irak nih. Kemungkinan besar ini di Irak. Ya. Berkata Ibrahim, qala ta'buduna ma tanhitun? Apakah kalian beribadah kepada sesuatu yang kalian pahat sendiri? Termasuk ayahnya masuk pembuat Tuhan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'budun. Allah yang ciptakan kalian dan perbuatan kalian. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian menyembah sesuatu buatan kalian sendiri? Ya. Qalu banulahu bunyanan. Di saat mereka kalah hujah, biasa kalau orang kalah argumen apa? Pakainya apa? Otot, pakai keras. Qalu banulah. Mereka berkata, bangunkan, buatkan buat Ibrahim bangunan, fa'alquhu fil jahim. Lemparkan ke jahim. Oleh karena itu beliau nggak pakai baju, ditelanjangin. Makanya manjanik, kita manjanik ketepel besar. Nah, makanya Nabi Ibrahim AS kata Nabi Muhammad, orang yang pertama kali Allah pakaian baju dari kiamat. Kan orang nggak berpakaian, auzubillah. Turatan, gurlan, hufatan, nggak bersunat, nggak pakai sandal, nggak pakai baju. Gimana? Nabi Ibrahim, iya 80 tahun. Maksudnya dari kiamat itu orang dibangkitkan nggak bersunat, tidak bersandal, tidak pakai baju. Orang yang pertama kali pakaian baju siapa? Nabi Ibrahim AS. Karena itu balasan ajaza min jinsil amal. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka ingin membuat tipu daya kepada Ibrahim, kami jadikan mereka orang rendah. Allah azab mereka. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Wa basyarnahu bi gulamin halim, dan seterusnya. Ini tentang Ibrahim, teman-teman. Ya. Jadi Arab mana maksudnya? Arab yang ada di Makkah. Bangsa Arab yang ada di Mekah adalah zuriyah Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam sempat melintasi apa? Mesir, benua Afrika. Ya, benua Afrika, Mesir. Kita lihat tuh perbatasan Mesir dengan Palestina. Di saat itu raja ada yang biasa ngambil istri orang.
Setiap ada istri orang yang cantik, dirampas sama raja itu, diperkosa. Sarah di saat itu wanita tercantik di alam. Istri Nabi Ibrahim SAW, tercantik. Di situ Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Sarah, nanti kalau mereka bertanya kepadamu, katakan bahwa engkau adalah saudariku. Jangan istri, kalau istri aku dibunuh, engkau akan diperkosa nanti. Aku akan dibunuh nanti. Di sini Nabi Ibrahim apa? Mengatakan kalimat bukan sesungguhnya, tapi memang dia saudara seiman, karena di kolong langit ini nggak ada yang beriman kecuali aku sama kamu. Sehingga akhirnya apa? Nah, Sarah tersebut, hadisnya sahih, antum bisa browsing hadisnya. Ingin digauli sama raja tersebut. Maka Sarah berdoa, ya Allah, tolong aku sesuai dengan apa? Kehendakmu. Gimana caranya? Sehingga ada tersebut kecekik. Ya. Seperti orang kesetan kecekik lehernya, nggak bisa. Setiap kali mau mendekati Sarah, kecekik lehernya. Ibrahim ditangkap, ditawan. Nggak bisa berbuat banyak. Ya. Cekik. Dilepas lagi oleh Allah. Mau lagi deketin Sarah, cekik lagi sama Allah. Ya Allah utus malaikatnya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali sehingga dikatakan ini setan ini bukan perempuan, ini setan katanya. Lepasin dia, kasih hadiah budak, seorang budak. Siapa namanya? Hajar. Hajar itu orang Mesir, orang Kipti. Kasih hadiahlah Hajar. Sarah punya anak waktu itu? Belum punya anak Sarah. Seorang perempuan yang mandul. Ya, perempuan yang mandul. Nanti kita bawakan kisahnya itu. Ya, fadhahikat fabasyarnahu bigulamin halim. Dia senyum. Kami beritakan kata para malaikat bahwa dia akan punya anak nanti. Maka Hajar itu dinikahi sama Ibrahim alaihissalam. Cemburu enggak? Cemburu biasa. Dalam rumah tangga. Istri Nabi Muhammad SAW cemburu enggak? Cemburu. Siapa Nabi Muhammad? Antum mau narik apa lagi kebaikan beliau? Orang yang paling taat, paling soleh, paling nurani, paling. Tapi tetap perempuan. Cemburu nggak bisa. Udah antum baik, sebaik-baik laki-laki. Tiap hari antum belikan HP. Ada HP terbaru di dunia ini antum belikan. Tetap dia pasti akan komentari antum. Kenapa? Nabi telah beritahukan wastausu binisai khayra. Berikanlah pesan, ya. Istausu, ya. Nasihati perempuan dengan apa? Kebaikan. Fa innahunna khuliqna minad dila. Karena perempuan kita semua diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Wa inna a'waja minad dila a'laha. Dan tulang rusuk yang paling bengkok dari rusuk kita yang paling atas. Ya. Rusuk yang paling atas paling bengkok. Lihat di orang santu. Paling bengkok paling atas itu. In kasartahu in tuqimahu kasartahu. Kalau engkau ingin luruskan tulang itu, apa jadinya? Patah, tolaknya. Tolakuha. Wa in taraktahu, kalau engkau tinggalkan, terus saja bengkok. Bermain di mana? Nasihat, sabar. Datang Nabi Muhammad sedang di rumah Aisyah, jatah Aisyah. Kata makanan di Zainab binti Jahsy. Bang, pecahin. Coba. Ada tamu-tamu misalnya, ada klien. Bang. Udah kalap. Tapi Nabi santai. Gorot umuka. Ibu kamu sedang cemburu. Pulangin lagi piringnya. Ganti piring yang baru. Kalau sekarang piring pecah-pecah. Terbang-terbang. Gak semua bisa orang. Dan gak mudah zaman. Dan gak semua orang bisa ngamalkan itu. Ya, gak semudah itu. Ya. Kalaupun dia punya harta. Gak semudah itu. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ya. Bahkan Allah turunkan surat apa? At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata aswajik wallahu ghafurur rahim. Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang halalkan? Kenapa? Permintaan isinya minum madu dari isi yang lain. Oh apa? Enak baunya dari mana? Tadi minum madu di rumah itu. Udah nggak usah minum di rumah dia. Karena Nabi ingin mencari ridho istrinya, ya udah aku nggak minum madu.
Turun ayat tersebut. Ya. Sehingga Allah katakan in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Diminta tobat Aisyah dan Hafsah. Wanita terbaik loh Aisyah itu. Tapi tetap ada kesalahan manusiawi sehingga terima tobatnya. Ya. Bagi kita teman-teman, kita banyak dosa, banyak salah, banyak nggak bisa, banyak kekurangan kita. Subhanallah. Ya. Itu ya dua kisah itu. Sehingga dihadiahkanlah nikahkan. Ini Allah yang langsung perintahkan agar Hajar bersama cabang bayi Ismail itu tinggal di mana? Di Mekah. Di Mekah nggak ada tetangga teman-teman. Di Mekah nggak ada air. Di Mekah nggak ada tumbuh-tumbuhan teman-teman. Semuanya batu yang keras. Lihat itu. Kalau antum insya Allah diberikan rezeki. Sofa Marwah kan walaupun sekarang lantai ya. Kan ada tuh yang aslinya tuh dikasih kaca. Batu-batunya. Buatlah ilustrasi antum. Semuanya batu kayak begitu. Gersang tandus. Lari dari sofa ke Marwah. Marwah sofa. Berakhir di Marwah. Cari air zam-zam. Sedikit kumpul zam-zam. Kumpul. Malaikat Jibril Allah utus untuk hentakkan kakinya ke bumi. Ya, dalam riwayat lain dikais oleh Nabi Ismail. Maka Nabi Hajar pun zam-zam kumpul. Kata Nabi kalau diam kan dia akan jadi sungai terus mengalir. Gak ada hentinya, berapa juta orang minum zam-zam. Musim haji ini berapa juta. Ya, gak ada habisnya. Kuasa Allah. Kalau air kering kan. Seharusnya mereka orang-orang kafir masuk Islam tuh. Dari mana sumber airnya tuh? Gak ada habisnya. Mata air bisa kering. Ya, kuasa Allah Rabbul Alamin. Sehingga lahirlah setelah Ismail besar. Nah, ada suku Jurhum dari Yaman. Biasa orang-orang musafir lewat lihat burung. Ini biasanya kalau burung mengintar nih ada air di bawahnya nih. Burung tuh bermain seperti burung camar, antum lihat. Ada ikan di bawah kan itu. Burung camar yang di laut itu. Kalau banyak burung itu udah kode etik tuh. Bawah tuh. Itu pasti lagi banyak ikan di situ. Nggak perlu antum pakai alat, pasti nyatakan ikan tuh banyak karena dia turun ke bawah. Ambil ikan bersama ikan-ikan yang lain. Sehingga dia pun ngambil air zam-zam. Sarah buat suatu Hajar buat suatu kebijakan. Anda boleh ngambil air di sini dengan satu syarat, tinggal bareng berkomunitas. Kita nggak ada keluarga di sini. Tumbuh besarlah Ismail jadi pemuda. Ibrahim sekali-sekali datang. Ya. Lihat, kangen dong sama anaknya, wajar. Dan Allah berikan kendaraan para nabi buruk. Yang digunakan untuk Isra Mi'raj itu kendaraan para nabi, teman-teman. Kecepatannya sekali melihat sampai. Buruk tuh kalau melihat ke bintang langsung sampai. Pakailah kendaraan itu. Karena itu kendaraan para nabi dan rasul. Buruk itu. Tidak lebih tinggi dari kuda, tidak lebih rendah dari Bilgal. Bilgal itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Antara itulah tingginya. Ketemu Ismail sudah menikah. Ya. Ismail sudah menikah. Ya. Ismail telah menikah. Ada kisah-kisah yang tersendiri. Ya. Nah, pasca wallahu alam mungkin kata para ulama belasan Ismail sudah belasan tumbuh yang kisah peristiwa penyembelihan, pembangunan Ka'bah itu masih belasan anak-anak belasan lah. Anak-anak belasan mungkin berapa belas tahun. Lahirlah kemudian siapa? Sarah dengan peristiwa saat para malaikat tadi kisahnya saya bawakan faja'a bi'ijlin samin dalam surah Fussilat ya. Salamun innakum qaumun mukramun, kalian kaum yang tidak dikenal, kaum asing. Tapi Ibrahim pulang ke keluarganya, maksudnya ke keluarganya nyembeli bi'ijlin samin, seekor anak sapi yang gemuk. Kemudian ala ta'kulun, silakan makan. Kita nggak makan, kita para malaikat. Nah, ceritakanlah bahwa beliau datang untuk menghancurkan kaum Lut. Lut adalah Nabi Lut. Siapa keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Ponakan Nabi Ibrahim, anak pamannya. Di mana Lut itu sekarang berada? Masuk ke negeri Yordania. Masuk ke negeri Yordan. Laut Mati itu Black Sea, ya.
itu masuk ke negara Yordan sekarang. Situ posisinya. Berarti sepertinya beliau sudah hijrah. Beliau hijrah sana dan ponaknya ikut waktu itu. Seperti itu. Ponaknya tidak ikut ayahnya. Ya, tidak ikut ayahnya. Ponakannya ikut bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Lahirlah Ishak. Ishak menikah. Lahirlah Yakub. Yakub menikah dengan 4 istri. Istri pertama atau yang ke salah satu dari 4 tersebut Rahil lahirlah Yusuf dengan Bunyamin. Yang 3 itu lahirlah 10 saudara yang bertekad untuk membunuh Yusuf. Ya, berencana pembunuhan kepada Yusuf alaihissalam. Makanya Yusuf tak sudah sampai raja Mesir, jadi bendahara Mesir, beliau cari mana Bunyamin. Beritahukan aku saudaramu, ya, aku Yusuf yang dulu dibuang oleh saudara-saudara kita. Dan kisah singkat seperti itu dalam surat Yusuf untuk bisa baca. Ya. Maka Ismail nikah nih sama salah satu suku dari apa? Jurhum, Yaman. Lahirlah keturunan-keturunannya. Itulah asal muasal bangsa Arab yang di Mekah dari Ismail bin Ibrahim. Ini maksud kalimatnya. Oleh karena itu kenapa Yahudi dengki? Karena Yahudi dengki kenapa? Dikarenakan Nabi itu bukan keluar dari kalangan siapa? Israel atau Yakub. Ya. Ibrahim 2 istrinya, Sarah dan Hajar. Sarah Ishak, Ishak Yakub. Ya. Yakub 4 istrinya. Jadi 12 anaknya. Ya. Banyak ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 4 istri. 4 istri. Yang terkenal Rahil, Yusuf dan Bunyamin, ya. Anaknya 12 totalnya. Anaknya 12. Di antara 12 namanya Yahuda. Ya. Yahuda. Jadilah Yahudi keturunan dia yang paling jahat, bengis, ya. Adapun Hajar dari Ismail, ya. Ismail Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu semua para nabi dari sini turunannya para nabi, ya. Dari mulai Nabi siapa? Nabi Yusuf sampai Nabi Isa alaihissalam. Sudah ada Daud, ada Sulaiman, ada apa namanya, turunan Nabi Ilyasa, Zakaria, Yahya, dari sini semuanya. Isa ini udah memberitahukan tentang Nabi Muhammad SAW. Dinanti-nanti sama orang Yahudi ini tentang Nabi yang terakhir. Bahwa tunggu ya nanti Nabi kita yang keluar terakhir akan hancurkan kalangan orang musyrikin Mekah. Ternyata Nabi itu keluar dari kalangan ini. Ismail, bangsa Arab. Bukan Yakub atau Israel namanya. Israel, ya. Israel. Yakub atau Israel. Maka dikatakan anak turunnya apa? Banu Israel, ya. Banu Israel. Seperti teman-teman. Terjadi kedengkian. Kenapa? Yang nanti bukan dari kalangan Israel tapi Ismailiyah. Benci mereka di sana, orang Yahudi. Maka Yahudi terkena penyakit apa? Iblis. Bisa dipahami insyaallah ya. Maka apa? Bahwa Arab Mekah itu maksudnya min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Paham ya sejarahnya ya? Seperti itu. Alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Oleh karena itu Ibrahim, teman-teman, Ibrahim ini alaihissalam diberikan gelar apa? Ibrahim Abul Anbiya'i wal Mursalin. Ya. Bapaknya para nabi dan rasul, ya. Bapak para nabi dan rasul. Karena dari beliau lahir semua para nabi dan rasul, enggak ada kecuali dari beliau. Semua dari beliau lahir nabi dan rasul sampai nabi kita Muhammad. Oleh karena itu Nabi bersabda apa? Al-anbiya'u ikhwatun la'allatin. Para nabi itu bersaudara. Dinuhum wahid. Agama mereka satu, Islam. Wa ummahatuhum syatta. Istrinya beda.
Makanya Nabi bersabda, aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Kenapa? Lihat keturunannya. Nabi Yakub manggil Ismail siapa berarti? Paman. Om, bahasa kita. Ini anak omnya lahir Nabi Muhammad SAW. Mereka dekat, ini kerabat karena bapaknya satu, Ibrahim alaihissalam. Paham nggak? Mereka ini bersaudara sebenarnya. Nah, karena hasad syaitan, dengki. Itu bahaya penyakit dengki, teman-teman. Jangan kan itu berkeluarga dan ribut karena apa? Kedengkian, ya enggak? Auzubillah min dzalik. Ini teman-teman. Karena mereka berkeluarga, keluarga besar, keluarga para nabi dan rasul. Harusnya mereka sih membela dong. Dekat hubungannya. Makanya aku lebih dekat. Aku orang paling dekat, lebih layak dengan layak ya kepada Isa alaihissalam. Karena dekat. Ya. Al-anbiya ikhwatun la'allatin. Dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Mereka bersaudara para nabi itu. Ya. Agama mereka satu, Islam. Semua dakwahnya Islam, la ilaha illallah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut, dalam surah An-Nahl ayat 36. Saya kita ulang-ulang. Semua nabi apa saja, kaum apa saja, ya, dakwanya an ibudullah wajtanibu taghut. Ya, tauhidkan Allah, jauhi oleh kalian segala macam taghut yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Itu hadis sahih ya. Al-Anbiya. Ya. Ya. Para nabi itu bersaudara. Ya, la'allatin. Ya, para nabi itu bersaudara. Dan al-anbiya ikhwatun la'allatin dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Ya. Wa ummahatuhum syatta. Ya. Agama mereka satu. Ayah mereka satu. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun ya ibu mereka berbeda, ya. Itu hadis sahih, teman-teman. Hadis yang sahih. Ya. Nah, kemudian dikit lagi, walahu minal umur, Nabi kita Muhammad SAW memiliki umur 63 sanatan. Umur beliau SAW 63 tahun. Beliau diangkat sebagai seorang nabi, kemudian minha arba'una qabla nubuwah, 40 tahun sebelum kenabian. Wa 23 nabiyyan rasulan, 23 tahun masa kenabian kerasulan. Beliau diangkat seorang nabi usia 40 tahun. Demikian seorang rasul 40 tahun. Nabi dengan Nubiya bi Iqra, beliau diangkat sebagai seorang nabi Allah dengan turunnya soal alaq di Gua Hira di malam Ramadan atau Qadar. Wa ursila bil mudathir, beliau diangkat sebagai seorang rasul dengan mudathir. Itu fatrahnya dekat, jaraknya enggak jauh. Ya, tak kala beliau ada masa fatrah, masa kosong dari wahyu, beliau bersedih, kenapa enggak ada turun wahyu? Sehingga tak kala beliau berjalan, terdengar suara di langit, beliau angkat kepala ke langit, beliau melihat malaikat Jibril sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Dan beliau tuh ketakutan saat datang ke rumahnya beliau SAW, dan beliau meminta kepada Aisyah dan keluarga untuk diberikan selimut. Zamiluni. Tak kala beliau berkemul, berselimut, datang malaikat Jibril apa? Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Itu bedanya. Ya, para ulama bedakan antara nabi dan rasul. Nabi itu mengikuti estafet sebelumnya, kalau rasul membawa sunnah yang baru atau diberikan kitab yang baru yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, apalagi Nabi kita Muhammad SAW penutup kenabian kerasulan dan penghapus semua syarat sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam. Ya. Wa baladuhu Makkah, negeri beliau Makkah. Ya. Ba'athahullahu bin nizara 'anis syirki. Allah utus beliau untuk mengancam kesyirikan, wa yad'u ila tauhid. Allah mengutus beliau untuk agar beliau berdakwah kepada tauhid. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Tadi dalilnya firman Allah dalam soal Mudaththir ayat 1-7. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang berkemul, bangunlah. Fa'anzir, berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu, hatimu, batinmu bersihkan dari kesyirikan, pakaianmu dari najis bersihkan.
Warrujza fahjur, berhala tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, jangan engkau memberi dengan harap ganjaran balasan dari orang itu lebih banyak. Wa li rabbika fasbir, untuk Rabbmu, di jalan Rabbmu maka bersabarlah. Wa ma'na kum fa'anzir, arti kum fa'anzir kata Syekh Muhammad Ibn Wahhab, yunziru 'anis syirki, ya, beliau beri peringatan dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, yang mengajak manusia kepada tauhid. Wa rabbaka fakabir, maknanya adalah azimhu bi tauhid, agungkan Allah dengan tauhid, ya. Wa thiyabaka fatahhir, tahhir a'malaka 'anis syirki, bersihkan semua amalmu dari syirik. Warrujza fahjur, ai arrujzu al-asnam, arrujzu al-asnam, berhala. Wa hajruha ai tarkuha, hajarnya adalah meninggalkannya, dan ahliha, baik berhalanya maupun pelaku penyembah ditinggalkan. Wal bara'atu minha wa ahliha, berlepas diri dari berhala dan pelakunya. Wa adawatuha wa ahliha, memusuhi berhala dan pelakunya. Jadi salah kalau ada orang mengatakan aku nggak musuh. Dimusuhi orang, pelaku dan orangnya dimusuh. Kematian apa? Dibenci, ya. Wa firaquha wa ahliha, semua pecahan-pecahan kesyirikan dan pelakunya. Itu arti wa rujza fahjur. Ya, semua kesyirikan diingkari, orang dan pelakunya. Wa akhadha ala hadha al-ashara wa akhadha ala hadha 10 sinin. Beliau berdakwah di Mekah selama 10 tahun, ya, ila tauhid, mengajak kepada tauhid. Wa ba'dal asri, setelah 10 tahun, nah, dikatakan ini tahun amul hazin, tahun kesedihan. Kenapa? Di tahun ke-10 kenabian, dua tokoh yang paling begitu beliau terkesan, satu beriman, istri beliau Khadijah wafat. Selang beberapa hari wafat lagi Abu Thalib, paman beliau yang kafir. Ya? Hah? Ya mungkin Abu Thalib dulu. Ya. Abu Thalib dulu, kemudian Khadijah. Ya. Wafat. Ya. Maka dikatakan amu hazin, tahun kesedihan, sedih sekali beliau. Untuk menghibur beliau, Allah Isra Mi'rajkan beliau. Diangkatlah beliau ke langit untuk apa? Perintah salat. Wa urija bihi ila sama. Diangkatlah beliau ke langit. Wa furidat alaihi salawatul khamsu. Apakah beliau sebelum diwajibkan salat waktu tidak salat? Tidak. Beliau salat. Asal salat 2 rakaat. Tapi entah bagaimana bentuk salatnya. Belum dikatakan zuhur asar, tapi beliau salat 2 rakaat asarnya. Ya. Maka ingat kisah beliau sedang salat di depan Ka'bah, kemudian datang orang musyrikin naruh apa? Kotoran unta di atas pundak beliau. Enggak ada yang berani nolong kecuali apa? Putri beliau Fatimah. Nabi doakan, ya Allah, alaika, atasmu ya Allah, azab dia si fulan. Semuanya mati dalam perang Badar. Ya. Wasalla fi Makkah 3 sinin. Beliau salat di Mekah selama 3 tahun. Di tahun ke-13 kenabian, wa ba'daha umira bil hijrah. Setelah 3 tahun salat di Mekah, penuh dengan intimidasi segala macam, beliau pun Allah hijrahkan ke mana? Ilal Madinah. Madinah sebelumnya namanya Yathrib, datang Nabi kata dengan Madinatun Nabi, kota Nabi Muhammad SAW. Ya. Wal hijrah, dan hijrah faridatun ala hadil ummah. Perhatikan tuh teman-teman. Hijrah itu wajib atas umat ini, min baladis syirki ila baladil Islam, dari negeri syirik kepada negeri Islam. Contoh sekarang ada orang muslim tinggal di negeri kafir misalnya. Memang dia orang situ, orang situ, orang negara situ. Apa dia wajib hijrah kata para ulama? Kalau dia bisa menampakkan Islam, bisa sholat, dan dia bisa mengembangkan Islam sana, jangan dia hijrah. Tapi kalau seandainya dia nggak bisa, seperti Nabi Muhammad ya, terintimidasi di Mekah, nggak bisa ngapa-ngapain, mau sholat diganggu, dibunuh, diancam, nggak bisa kan berarti kan? Maka diwajibkan hijrah. Kalau nggak hijrah berdosa. Kalau dia punya kemampuan, kecuali anak-anak, perempuan, orang jompo yang nggak tahu jalan. Tapi orang sehat berdosa dia. Ada ayat-ayatnya, ya masalah ini. Atau hijrah tadi tempat negeri, atau hijrah amal buruk atau amal taat. Ya, atau lingkungan bejat ke lingkungan yang taat. Ada lingkungan prostitusi semuanya, jangan tinggal di situ. Lingkungan judi semua, jangan tinggal pindah dari situ. Itu diantara mana hijrah. Kemudian mana hijrah yang ketiga adalah hijrah amil, yaitu apa? Menghijrahkan orang, maksudnya nggak ajak ngomong orang tersebut sampai dia sadar bahwa itu salah. Biasanya oleh para tokoh dan sifatnya serentak, satu kota. Kepala kota ngomong kata, jangan ajak ngomong orang itu, salamnya jangan dijawab, ngomong pokoknya dia diemin aja. Pak mau beli apa? Assalamualaikum. Pokoknya sampai dia apa?
Tobat dah. Semua orang nggak ada yang ngajak ngomong dia. Nah, itu hajar namanya. Ya, hajar amil. Ya, mengisolasi seseorang untuk kebaikan. Ya, wahya baqiyatun ila an taquma sa'ah. Hijrah terus ada sampai hari kiamat. Ya. Yang dimaksudlah hijrah tak maksudnya apa? Tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah, karena setelah Fathul Makkah tahun 8 Hijriah maka sudah menjadi negeri Islam sampai hari kiamat. Ya. Masih banyak nih yang kita kebut ya. Wallahu alam. So, teman-teman ada mau tanya silakan. Jam 5 lewat. Silakan, ada mau tanya? Ya silakan Mas. Ada seorang yang bekerja. Iya. Bagus. Ada orang bekerja di negeri orang kafir. Para ulama ya seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala dan kitab beliau dalam masalah hadis Riyadhus Shalihin buat 3 syarat. Syarat pertama, kalau orang ke negeri kafir punya ilmu dulu. Ilmu agama. Untuk apa? Menangkis, mengkantar syubhat-syubhat itu. Kedua apa? Din, agama. Sudah ilmu, dia bisa beragama, dia bisa menegakkan Islam di situ. Dia sholat, pakai peci, pakai kopiah, nggak ada yang larang dia, nggak ada intimidasi dia, nggak ada yang nyerang dia, bunuh dia. Yang ketiga, tadi diantaranya bekerja. Tapi apakah pekerjaan itu nggak ada di negeri Islam? Apakah hanya di negeri dia aja? Atau untuk berobat, apakah di negeri kaum muslimin nggak ada pengobatan di negeri itu? Atau klien tijarah perdagangan harus ketemu sama sana, ownernya di sana, CEO-nya di sana, atau belajar, dia diutus sama negara untuk apa? Belajar tentang ilmu di negeri tersebut. Selebihnya nggak boleh. Dijamin pulang dari negeri barat lebih barat dari orang barat. Sekarang aja lihat anak-anak kita, ya anak kaum muslimin, muslimat, udah mulai kelihatan udelnya kemana-mana. Kalau orang Eropa, kalau orang India, ya kan, KP-KP masih anak-anak remaja. Ini orang Eropa atau orang Indonesia ya? Lebih Eropa dari orang Eropa. Semoga Allah berikan hikmah kita dan mereka semua, Allahumma amin. Kasihan kaum muslimin dan muslimat. Ya jadi itu syarat-syarat Mas. Syarat-syarat harus dipenuhi. Kalau nggak terkumpul, nggak boleh berangkat. Namanya syarat. Syarat berangkat. Keluar negeri ada apa? Paspor. Pokoknya aku berangkat, ya silahkan tangkap polisi. Terjegat di imigrasi nggak bisa berada di airport bandara, nggak bisa. Mana paspornya nggak ada, pokoknya aku berangkatnya nggak bisa. Tadi itu harus terpenuhi semua. Harus terpenuhi semuanya. Iya. Nggak boleh. Kalau masalah pekerjaan pasti di sini ada semua. Iya. Harus punya ilmu dia. Minimal dalam rangka ilmu yang dasar-dasar Islam. Tentang iman, tentang Islaman. Besok-besok kan ditanya sama teman dia. Kamu ngapain sih? Kamu sholat menghadap siapa? Nggak ada siapa-siapa depanmu. Gimana cara jawabnya itu? Harus punya ilmu kan? Aku tidak usah ngomong. Di mana pun aku berada. Fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Di mana pun aku berada, supaya ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah langit dan bumi ini. Ya. Wa aina ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana pun kau berada, hadapkan wajahmu ke Ka'bah. Engkau nyembah batu ya? Bukan. Aku disuruh menghadap ke Ka'bah, tapi aku beribadah sama Allah. Mana buktinya? Aku takbir Allahu Akbar, Allah Maha besar. Aku enggak katakan Ka'bah Maha besar. Karena orang kafir itu orang Islam nyembah batu itu. Katakan, kamu nggak tahu waktu saya takbir nyebut apa? Apa Ka'bah Maha besar? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha terpuji Allah. Enggak maha terpuji Ka'bah. Enggak. Engkau nggak tahu tentang bacaan Islam. Makanya masuk Islam dulu baru bisa komentar. Karena kafir gitu alasannya. Orang Islam juga itu musyrik. Kenapa? Nyembah batu. Allahu Akbar. Itu kiblat. Dalam Al-Quran ada kisah Adam disujudi sama malaikat. Apa malaikat nyembah Adam? Gimana cara jawab dulu? Ya. Idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ingatlah kalau perintahkan sujudlah kepada Adam. Apa itu sujud nyembah Adam? Bukan. Ikraman.
sebagai bentuk kemuliaan, dan itu dibolehkan, Allah yang perintahkan. Adapun syariat Nabi Muhammad nggak boleh sujud kecuali kepada Rabbul Alamin. Adapun Ka'bah tempat kiblat, kan ayatnya jelas. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jelas ayatnya. Orang-orang bodoh, orang Yahudi mengatakan, kata mereka, apa sih orang Islam itu Muhammad sama sahabat-sahabatnya? Udah benar kiblatnya ke Palestina, belok ke Mekah. Kalau katakan saya kulus sufaha, orang-orang bodoh akan mengatakan itu. Padahal mereka tahu di kitab mereka, peralihan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu ada di kitab mereka. Subhanallah ala sikap pembohongnya mereka orang Yahudi itu. Makanya orang ini kan, Muhammad sholatnya menghadap ke Palestina. Palestina kan tempat kita, kata mereka. Allah abadi dengan Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi Muhammad sering lihat ke langit, ya Allah. Maksudnya apa? Palingkan kiblat, jangan lagi ke Palestina. Nanti orang Palestina, orang Yahudi merasa wongah, orang Islam yang ikut kiblat kita, berarti kita bener dong. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Kami akan palingkan engkau ya Muhammad ke kiblat yang engkau cintai. Kiblatnya siapa? Nabi Ibrahim, ke Ka'bah yang mulia. Jadi kalau orang Madinah asalnya ke utara tuh sholatnya. Jadi misalnya ini kita ilustrasikan ya. Kita tinggal di Madinah nih. Asalnya begini, selama 16 bulan sholat menghadap ke utara, Baitul Maqdis. Turun ayat tersebut, putar mereka. Makanya ada masjid apanya? Masjid Kiblatain. Masa ada sering sana kan? Itu terjadi itu. Dua kiblat. Awalnya itu ke Baitul Maqdis, diputar balik. Demi Allah aku sholat bersama Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat di Kuba lagi sholat. Bahwa Allah perintahkan beliau menghadap ke Ka'bah. Muter. Ya. Jadi kiblat bukannya Tuhan, kiblat arah. Menunjukkan bahwa apa? Kalau orang Islam yang itu yang rada-rada udah kemakan tuh sobatnya. Kalau yang berilmu nggak makan, yang penting apa? Punya ilmu, punya agama bagus. Kemudian memang mendesak kebutuhannya. Harus ke sana, kalau enggak nggak bisa. Karena teman-teman di sana orang nggak ada sujud, nggak ada zikir, nggak ada kebaikan, aurat terbuka di mana-mana, berpotensi apa? Untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan setiap saat, kapan saja. Karena kita belum pernah ke Eropa sih ya, coba ke Eropa. Pulang-pulang rambut warna-warni mas. Pakaian juga udah jengki semua nih. Total. Itu sebentar, baru sebulan, bagaimana tinggal di sana. Udah nggak kenal lagi siapa kita kan itu. Ya, itu syarat ini buat para ulama. Nah, terakhir ada yang tanya lagi. Cukup. Hah? Pak maksud ini berarti apa? Kenapa? Awal kan berarti kita mengikuti Ibrahim ya ke Mekah. Di Mekah, di Ka'bah, nggak ke Palestina. Itu pada saat apa? Hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Iya. Ibrahim. Bukan Nabi Muhammad SAW. Oh, itu tidak. Tadi kan di tahun ke-10 kenabian turun, beliau di Isra Mi'rajkan untuk datang perintah sholat. Beliau sholat selama 3 tahun di Mekah. Menghadap mana? Ke Ka'bah. Paham? Setelah 13 tahun di Mekah, diperintah hijrah ke Madinah. Paham? Di Madinah, beliau Allah perintahkan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Paham? Madinah ke Baitul Maqdis. Di Madinah ini ada orang Yahudi, 3 bani. Quraidah, Qainuqa, Nadir. Di Mekah nggak ada orang Yahudinya. Karena Yahudi tahu Muhammad itu SAW akan muncul dari sini. Yang banyak kurmanya. Makanya lihat kisah Islamnya Salman Al-Farisi. Para pendetanya ngomong apa? Nabi itu akan hidup di sekitar yang ada pohon kurmanya. Di Mekah ada kurma nggak? Nggak ada kurma masuk. Di Mekah batu semua. Berarti nabi-nabi sebelumnya ini dia ada kiblat itu nggak sih? Kayak apa? Jelas dong. Itu kemana? Sulaiman mana?
Sulaiman orang mana? Ini zuriyah Yakub. Nabi Yakub alaihissalam. Dan markas semua para nabi di mana? Palestina. Makanya itu orang Yahudi ada tembok siapa? Haikal Sulaiman itu. Di sana semua markas para nabi itu sana. Oleh karena itu beliau SAW diutus Isra Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina, kemudian ke langit. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya, surah Al-Isra, Bani Israel atau Al-Isra, Bani Israel ayat pertama. Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Nabi SAW pasca turunnya di waktu subuh. Ternyata di Baitul Maqdis sudah penuh para nabi di situ. Nabi Muhammad disuruh malaikat Jibril maju ke Muhammad jadi imam. Karena apa? Karena beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau ketuanya ulul azmi. 5 ulul azmi kan? Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, dan Nabi kita Muhammad. Beliau jadi imam. Jadi imam beliau salat subuh. Pagi-pagi beliau sampai di Mekah. Diberitakanlah aku semalam Isra Mi'raj. Geger Mekah. Mana bisa satu malam Mekah, Palestina, balik lagi. Sehingga heboh kota Mekah saat itu. Muhammad katanya naik ke langit semalam. Sehingga dia minta pembuktian. Nabi Muhammad kan belum pernah kemana-mana. Berapa tiangnya itu? Baitul Maqdis kata mereka. Dihadirkanlah sama Allah. Nabi itu. Sekian tiangnya. Datang orang musyrikin ke Abu Bakar. Abu Bakar sahabatmu katanya dia naik ke langit. Aku benarkan semuanya. Maka dapatlah beliau gelar apa? As-Siddiq. Gak pernah ragu mas. Kalau kita dinasihatin ribuan kali dalilnya ini, tetap aja aku maunya ini nasihat. Mas begini loh yang benar mas. Udahlah Ustaz, ini aja. Kata Bakar apa? Kalau seandainya Nabi Muhammad memberitahukan yang lebih dari itu, aku benarkan. Karena apa? Udah yakin gak mungkin Nabi Muhammad itu bohong. Al-Amin sejak kecil. Nabi Muhammad gak pernah bohong walaupun dalam kondisi bercanda. Bercanda. Gak pernah bohong walaupun bercanda. Baik bercanda beliau atau tegas-tegasan beliau, semuanya di atas kebenaran, di atas kejujuran. Al-Amin. Sifat Nabi itu kan Al-Amin. Kemudian apa? Fatona, cerdas. Paham ya mas? Paham ya? Jadi emang Allah perintahkan, maka beliau minta sama Allah, hadapkan kembali ke Ka'bah, kiblatnya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ya ada kiblatnya di Baitul Maqdis. Ya. Semua para nabi sholat di sana. Baitul Maqdis kiblatnya. Ya. Baitul Maqdis kiblatnya. Ya. Tatkala diutus Nabi Muhammad SAW, maka dengan sendirinya Baitul Maqdis harus kiblat kemana? Ke Mekah. Dihapuslah itu. Paham ya? Dahulu zaman mereka ya di Baitul Maqdis. Kiblat mana arah kiblatnya? Ke sana kiblatnya. Yang dibangun oleh para nabi. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam bangun 2 masjid. Baitul Maqdis dan Ka'bah yang mulia. Ya. Sehingga Allah abadikan jadi sampai hari kiamat ke Ka'bah yang mulia. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya.